Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada pertemuan 9 sistem multimedia, yaitu adalah materi pembuatan animasi. Dengan saya Muhammad Panji MCom. Pembahasan materi yang pertama adalah pembuatan animasi di Adobe Anime. Lalu dengan penjelasannya adalah langkah pembuatan animasi di Adobe Animate. Yang kedua adalah pembuatan animasi di website animasi gratis beserta langkah pembuatannya. Dan yang terakhir adalah cara mengekspor animasi ke berbagai format dengan langkah-langkah yang akan kita jelaskan. Dan terakhir adalah penutup. Pembuatan animasi di Adobe Animate, yaitu sebelumnya kita memang terkenalnya adalah Adobe Flash atau Flash Professional, adalah aplikasi yang kuat untuk membuat animasi secara interaktif dan bisa untuk games dan konten multimedia. Berikut langkah-langkah umum untuk membuat Adobe Animate. Yang pertama adalah kita harus membuat proyek baru, lalu menggunakan tools. Yang ketiga adalah membuat gambar dan objek. Apabila tidak membuat, kita bisa mencari objek dan gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat adalah animate dengan frame. Yang kelima menggunakan layer. Yang keenam adalah animasi gerak. Selanjutnya adalah menambahkan suara dan efek jika perlu sesuai dengan kebutuhan. Lalu 8 adalah menguji animasi dan publikasi atau ekspornya. Langkah pertama di sini adalah membuat proyek baru. Ya, kita pasti adalah membuka Adobe Animate, jalankan aplikasi Adobe Animate di komputer PC rekan-rekan. Lalu pilih tipe dokumen, jadi pilih jenis dokumen sesuai dengan proyek Anda dan kebutuhan Anda. Seperti misalkan contohnya adalah action script untuk animasi umumnya, atau kita bisa menggunakan HTML5 Canvas untuk animasi web. Yang kedua adalah kita memilih tools apa yang kita gunakan. Di situ ada toolbar, yang dimana di situ toolbar itu berbagai alat toolbar membuat dan modifikasi elemen pada animasi Anda. Ini termasuk alat pensil, kuas, dan pensil untuk mengedit sebuah animasi. Selanjutnya langkah ketiga adalah membuat gambar dan objek. Yaitu di sini membuat gambar ini jika kebutuhannya adalah kita ingin sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan kita dalam membuat sebuah animasi, kita bisa menggunakan beberapa objek yang kita butuhkan. Tapi apabila kita tidak mempunyai objek atau kita ingin membawa objek yang itu adalah bawaan, kita bisa mendownload atau mencarinya. Nah, untuk membuat objek, gunakan alat pembuat untuk membuat objek seperti lingkaran, persegi panjang, ataupun karakter. Dan kita juga bisa menggambar sebuah objek itu, gunakan alat pensil dan kuas untuk menggambar atau gambar sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Langkah keempat adalah animate dengan frame, yaitu kita membuat frame menggunakan dengan panel timeline yang ada di Adobe Animate ya. Untuk membuat frame, setiap frame mewakili langkah waktu dalam animasi. Lalu ada frame keyframe, tetapkan keyframe gitu ya untuk mengubah objek atau gambar dari satu frame ke frame berikutnya. Langkah kelima adalah kita menggunakan layer. Nah, layer di sini seperti Adobe Flash juga ya. Jadi mengorganisasikan elemen-elemen animasi dengan menggunakan sebuah lapisan-lapisannya. Nah, setiap lapisan itu dapat berisi objek atau elemen yang berbeda. Yang dimana terdapat layer masking, gunakan untuk mengontrol bagian mana elemen di setiap framenya. Seperti itu. Dan langkah keenam adalah kita membuat animasi agar gerak dan interaktif. Nah, di sini ada twinning. Gunakan twinning untuk membuat animasi pergerakan. Anda dapat membuat twinning klasik atau twin bentuk. Nah, lalu ada juga bagian morphing. Jika diperlukan, Anda menggunakan twin morfologi untuk perubahan bentuk objek sepanjang animasi. Karena mungkin aja ada animasi yang istilahnya berubah gitu objeknya, atau nggak mungkin seperti matahari gitu ya terbit, kan ada perubahan bentuknya. Seperti itu. Lalu menambahkan suara dan efek pada langkah ketujuh ini. Jika kita ingin menambahkan suara, import file suara dan atur sinkronisasi dengan animasi Anda, atau bisa menggunakan Animate Audition. Dan efek dan filter juga sama, eksperimen untuk efek filter juga memberikan animasi tampilan unik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita mencoba uji animasi. Nah, gunakan fungsi untuk melihat animasi dalam mode percobaan, bisa di run gitu ya. Pastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan hasil animasi itu.
Lalu langkah terakhir apabila sudah sesuai dengan keinginan, kita publikasikan atau kita ekspor. Ya, setelah selesai pilih opsi publikasi sesuai dengan kebutuhan kita, seperti ekspor ke video, HTML5 atau format lainnya. Itu adalah bagaimana cara membuat animasi di Adobe Animate. Selanjutnya adalah pembuatan animasi di website animasi gratis. Nah, untuk pemahaman dasar animasi kita harus mengetahui dulu bagaimana apa yang disebut sebagai squash, stretch, timing, anticipation, dan lain-lain. Lalu kita buat seperti biasa, seperti yang tadi juga kita harus buat storyboarding, itu yang merencanakan animasi kita seperti apa dalam bentuk storyboard untuk memberikan struktur dan narasi yang baik. Nah, platform atau website animasi gratis itu ada banyak sekali. Di sini bisa menggunakan blender.org, pencil2d.org, scientific.org, Powtoon, dan toonly.com. Langkah pertama pasti adalah kita membuat dulu animasi seperti apa. Di sini ada online animasi tools, ya gunakan animasi online seperti Lottie Files, animasi atau Animaker, itu yang biasanya ramah pengguna, tidak memerlukan keterampilan penggandaan yang mendalam, ya agar kita bisa sudah membuat animasinya, kita bisa gabungkannya bisa di website gratis tadi. Yang kedua adalah rencanakan animasi kita seperti tadi yang storyboarding, tentukan jenis animasi yang diinginkan, habis itu elemen UI-nya, animasi logo atau latar belakang yang kita butuhkan, dan rencanakan itu beserta durasinya. Lalu persiapkan bahan seperti misalkan kita ingin membutuhkan gambar, icon, habis itu elemen grafis yang akan kita animasikan. Pastikan bahan tersebut dengan format yang kompatibel atau didukung oleh animasi yang kita pilih. Lalu gunakan alat pembuat animasi, misalkan seperti daftar dan masuk ke list yang animasinya. Kita bisa mengimport, lalu kita bisa menggunakan urutan animasinya, durasi, dan efek sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Yang kelima, kita harus menggunakan timing dan efek yang pas. Ya, tentukan waktu dan efek animasi yang sesuai. Jadi beberapa alat kemungkinan untuk mengatur itu adalah kita bisa membuat ada durasi untuk penundaannya, langkah-langkah animasinya, habis itu kecepatan dan efek-efek khusus yang ada dalam animasi tersebut. Langkah keenam adalah preview dan perbaiki. Ketika kita sudah yakin semuanya, kita adalah pratinjau animasi kita, memastikan semua berjalan dengan sesuai rencana. Lalu jika ada yang kurang, kita bisa perbaiki dulu. Dan yang ketujuh adalah hampir sama seperti yang tadi Animate, bagaimana cara kita publikasikan menggunakan ekspor animasi, yang dimana dalam format sesuai dengan website Anda atau website kita gitu ya. Umumnya bisa menggunakan GIF atau format video seperti MP4 atau pilihan yang baik atau yang kompatibel. Lalu unduh file animasi dan simpan dalam folder yang mudah diakses. Dan langkah 8 bisa kita integrasikan ke website, ya, bisa kita unggah file dalam bentuk ya ke hosting website kita, lalu kita bisa animasikan ke dalam tag HTML yaitu video atau IMG SRC gitu ya, untuk menampilkan animasi yang sudah kita download tadi. Lalu kita bisa buka website kita dalam berbagai browser untuk melihat kinerjanya dari animasi yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mengekspor berbagai format. Nah, sini contoh dalam berbagai format itu dari yang tadi Animate dan maupun yang ada di website gratis. Nah, proses ekspor dari berbagai format perangkat lunak animasi dapat bervariasi tergantung aplikasi yang kita pilih atau kita gunakan. Berikut adalah panduan umum ekspor animasi ke berbagai format di beberapa perangkat lunak animasi yang populer. Yang pertama adalah Adobe Animate. Ya, ini contoh ke ekspor video MP4, yaitu kita bisa file, kita pilih file, ekspor video. Nah, pilihan pengaturan ekspor ini seperti resolusi, frame rate, dan kualitas itu kita bisa atur di sana. Lalu kita bisa menentukan nama filenya apa dan lokasi penyimpanannya, lalu kita klik ekspor. Begitu pula dengan GIF, ya sama file ekspor, tapi kita pilihnya adalah Animate GIF. Sesuaikan pengaturannya seperti ada ukurannya berapa, jumlah warna, lalu kita tentukan nama file dan lokasi penyimpanannya, lalu klik ekspor. Itu adalah di Adobe Animation. Lalu yang kedua, kita kalau menggunakan website gratis seperti Blender, kita bisa pilih render dan render animation. Lalu tentukan pengaturan render seperti resolusi, frame rate di tab outputnya. Lalu pilih format output sebagai FFmpeg video dan tentukan nama file dan lokasi penyimpanannya dan lalu klik render. Berbeda dengan ini dengan Animate yang ekspor, kalau di sini adalah render. Kalau untuk yang sama seperti Pencil2D, ya adalah kita ekspor video ke AVI atau MP4, ya seperti pilih langkahnya adalah pilih file, lalu ekspor dan klik movie.
Lalu kita tentukan format outputnya AVI atau MP4, lalu tentukan nama file dan lokasi penyimpanan, lalu klik export. Berbeda dengan Scientific Studio, itu hasilnya adalah ke AVI gitu ya, dengan pilih export tetapi ke render, pasti outputnya itu AVI dan tentukan nama file dan penyimpanannya, lalu klik render. Dan terakhir adalah kita bisa menggunakan beberapa tahapan ini yang ekspornya pasti adalah MP4, yaitu adalah ekspor ke video. Kalau untuk Powtoon ya, yaitu Powtoon dan Toonly. Nah, kalau Powtoon sama ekspor ke video atau MP4, pilih download pada bagian kanan atas atau pilih video untuk opsi ekspornya. Lalu pilih resolusinya dan kualitas videonya, lalu klik ekspornya untuk menghasilkan hasil publikasinya. Lalu kalau Toonly sama juga, yaitu ekspornya itu ke MP4, pilih ekspor pada bagian kanan atasnya, pilih video sebagai opsi ekspornya dan pilih resolusi dan kualitas videonya, lalu klik ekspor. Nah, pastikan kita selalu merinci pengaturan opsi yang tersedia dalam perangkat lunak dan animasi yang digunakan. Karena beberapa aplikasi itu mungkin menyediakan opsi yang lebih kaya dan dapat disesuaikan. Jadi pastikan memilih ekspor yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan akhir dari animasi kita. Oke, itulah pertemuan 9 kali ini gitu ya. Yang ini dia. Oke. Itulah pertemuan terakhir kita, yaitu di pertemuan 9 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.